Oke, kita semua tahu cerita resminya kan? Adolf Hitler bunuh diri di bunkernya pada tahun 1945. Sejarah mencatatnya begitu. Tapi, gimana kalau cerita itu salah? Gimana kalau akhir hidupnya ternyata bukan di Berlin, tapi ribuan mil jauhnya, di sebuah pulau tropis yang hangat, di Indonesia? Nah, ini dia pertanyaannya. Pertanyaan yang kedengerannya gila, tapi jadi inti dari salah satu rumor sejarah yang paling awet. Apakah Adolf Hitler benar-benar kabur dari bunkernya dan meninggal sebagai kakek-kakek di Indonesia? Selama puluhan tahun cerita ini tuh beredar. Dari cuma sekedar bisik-bisik sampai jadi teori konspirasi yang utuh. Yuk kita coba bedah bareng-bareng buktinya. Jadi kita punya dua cerita yang, beda banget. Di satu sisi ada versi resmi yang kita semua pelajari. Hitler tewas di Berlin umur 56 tahun. Selesai. Tapi di sisi lain ada rumor dari Indonesia nih yang bilang dia hidup 25 tahun lebih lama dan meninggalnya di Surabaya. Bener-bener dua dunia yang berbeda kan? Nah, semua cerita dan teori di Indonesia ini mengerucut ke satu nama, satu orang. Seorang dokter Jerman misterius yang dikenal sebagai Dr. Georg Anton Poch. Dan iya, dialah orang yang diduga sebagai sang Führer yang menyamar. Jadi, ceritanya gini. Semuanya berawal dari sebuah pertemuan di tahun 1960. 10 tahun kemudian, Dr. Poche ini meninggal. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Justru baru mulai. Butuh waktu sampai tahun 1983. Sampai akhirnya Dr. Sosrohusodo mempublikasikan teorinya. Dan, boom, kontroversinya meledak dan bertahan sampai sekarang. Oke, jadi Dr. Sosrohusodo ini bukan asal ngomong loh, klaimnya itu didasarkan pada pengamatan yang teliti banget. Dia lihat Dr. Pochi ini jalannya menyeret kaki kiri, tangan kirinya gemeteran terus, punya kumis khas gaya Charlie Chaplin, kepalanya botak, dan yang paling bikin yakin, di tahun 1960 itu umurnya pas banget, 71 tahun. Cocok sama umur Hitler kalau dia masih hidup. Mencurigakan kan? Nah, ini mungkin bagian yang paling dramatis. Buktinya datang dari istri Dr. Poch sendiri. Katanya nih, dalam sebuah obrolan, istrinya ini keceplosan, menyebut nama Goebbels, menteri propaganda Hitler yang terkenal itu. Pertanyaannya, apakah ini slip of the tongue? Sebuah pengakuan yang gak disengaja? Sebuah kilasan masa lalu yang coba disembunyikan? Dan misterinya makin dalam setelah Poch meninggal. Ditemukan sebuah buku catatan yang kayaknya merinci rute pelarian dari Berlin. Istri keduanya juga cerita kalau Poch pernah diam-diam cukur kumisnya dengan gaya Hitler. Dan panggilannya Dolf. Dolf, singkatan yang super mencurigakan dari Adolf. Oke, cerita, kesaksian, itu semua menarik banget ya. Tapi itu kan bukan bukti yang benar-benar kuat. Untuk memecahkan misteri ini, kita butuh sesuatu yang lebih konkret, lebih nyata. Dan untungnya, kita punya satu-satunya foto Dr. Poch yang diketahui publik. Nah, ini dia fotonya. Dr. Poch bersama istri keduanya yang orang Indonesia. Coba perhatikan wajahnya baik-baik. Inilah orang yang jadi pusat dari semua kontroversi ini. Sekarang, yuk kita jadi detektif bareng-bareng. Oke, coba kita bandingkan langsung. Waktu kita jejerin foto Dr. Potnich dengan foto Hitler waktu masih muda, wah, kemiripannya emang lumayan bikin kaget ya. Bentuk wajahnya, matanya, hidungnya, kalau dilihat sekilas, gampang banget ngerti kenapa Dr. Sosrohusodo bisa seyakin itu. Tapi, tunggu dulu. Apa kita bisa percaya gitu aja sama perbandingan wajah? Muka itu kan bisa menipu. Umur, berat badan, itu semua bisa mengubah penampilan orang secara drastis. Kita butuh sesuatu yang lebih bisa dipegang. Sebuah penanda biologis yang nggak berubah dimakan waktu. Dan disinilah kita masuk ke sebuah tes forensik yang sederhana tapi efektif banget. Kita akan fokus ke satu bagian tubuh yang bentuknya itu ditentukan genetik dan nggak akan berubah seumur hidup. Apa itu? Cuping telinga. Jadi begini, cuping telinga manusia itu pada dasarnya cuma ada dua jenis utama. Ada yang tipenya menempel dan ada yang lepas. Sesimpel itu. Ini ciri genetik, kayak sidik jari aja, tapi adanya di samping kepala kita. Definisinya gampang kok. Kalau cuping telinga menempel atau attach, itu artinya bagian bawahnya nyambung langsung ke sisi kepala. Nah, kalau cuping telinga lepas atau free, bagian bawahnya itu menggantung bebas. Coba deh cek telinga Anda sendiri, bedanya kelihatan jelas banget kalau kita udah tahu apa yang dicari. Nah, ini dia momen pembuktiannya. Kita lihat yang kiri dulu.
Ini telinga Hitler. Jelas banget kan, cupingnya menggantung bebas. Itu tipe lepas. Sekarang, pindah ke telinga Dr. Pouch di sebelah kanan. Lihat, cupingnya nyambung langsung ke sisi wajahnya. Itu tipe menempel. Dengan bukti fisik yang nggak bisa dibantah ini, kita udah nggak lagi berspekulasi. Sekarang, kita bisa tarik kesimpulan yang tegas dan final. Muka bisa berubah, cerita bisa dikarang, ingatan juga bisa pudar. Tapi ciri biologis dasar kayak gini nggak bisa bohong. Telinga mereka menceritakan dua kisah yang benar-benar berbeda. Jadi, apa pelajarannya buat kita semua? Pertama, ini nunjukin betapa gampangnya kita tertipu sama kemiripan fisik doang. Kedua, ini jadi pengingat kalau cerita yang semenarik apapun itu bukan pengganti bukti yang kuat. Dan yang paling penting, ini membuktikan kalau kadang-kadang cuma butuh satu fakta biologis yang simpel dan bisa dicek untuk memecahkan misteri yang super rumit. Jadi kesimpulannya udah jelas banget. Berdasarkan bukti cuping telinga yang nggak mungkin salah, kita bisa bilang dengan 100% pasti, Dr. Georg Anton Poch bukanlah Adolf Hitler. Titik. Oke, misteri identitas Dr. Poch mungkin sudah beres, kasusnya tertutup. Tapi ini justru membuka pertanyaan lain yang lebih besar kan? Kenapa ya kita begitu suka sama teori-teori konspirasi kayak gini? Apa sih yang bikin kita pengen percaya kalau ada rahasia besar yang tersembunyi di balik sejarah? Nah, itu dia misteri lain yang mungkin lebih menarik untuk dipikirkan.